Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini solih-solihah? Semoga semuanya sehat ya dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, agar kita selalu bisa mengerjakan amal solih. Salah satunya yang kita lakukan hari ini yaitu belajar. Nah, kita harus menjaga kesehatan ya. Oke, hari ini kita akan belajar tentang tema 6, energi dan perubahannya. Hari ini kita belajar subtema 2, perubahan energi. Pada pembelajaran 1 dan 2. Dibuka buku paketnya halaman 51. Disiapkan pensil dan buku paketnya. Mensyukuri karunia Tuhan, halaman 51 ya. Kamu sudah tahu bahwa energi sangat diperlukan manusia untuk melakukan suatu kegiatan. Tahukah kamu dari mana energi kita berasal? Tentu saja dari makanan yang kita konsumsi. Makanan yang kita konsumsi mengandung zat yang bermanfaat bagi tubuh. Bagaimana prosesnya? Tentu ada perubahan energi ke bentuk energi yang lainnya. Kita akan mempelajari materi tentang perubahan energi bersama-sama. Sebelum mempelajari materi tersebut, berdoalah kepada Tuhan agar diberi kemudahan untuk memahaminya. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut, kita baca basmalah dulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut, ayo membaca. Perubahan energi. Ana sedang membantu ibu di dapur. Ana memperhatikan kompor yang sedang menyala. Ana bertanya kepada ibu, bagaimana kompor itu dapat menyala? Kompor dapat menyala karena ada bahan bakarnya. Bahan bakar yang sering digunakan untuk kompor adalah minyak tanah dan gas. Energi pada minyak tanah dan gas adalah energi kimia. Minyak tanah diserap oleh sumbu kompor disulut api hingga menyala. Pada saat kompor menyala, terjadi perubahan dari energi kimia menjadi energi panas. Saat kompor gas menyala juga terjadi perubahan energi kimia menjadi energi panas. Kalau itu tentang kompor gas ya. Kalau sekarang kita lebih memakai ke LPG, itu juga sama, yaitu energi kimia berubah menjadi energi panas. Energi kimianya terletak pada gas LPG-nya. Jika kita panaskan akan keluar api. Nah, itu berarti perubahan energi menjadi energi panas. Selanjutnya, perubahan energi juga terjadi di dalam tubuh. Makanan merupakan sumber energi kimia di dalam tubuh. Makanan tersebut diolah menjadi sari-sari makanan. Sari-sari makanan diubah menjadi energi. Karena energi inilah seluruh bagian tubuh dapat bekerja. Mata, mulut, tangan, dan kaki dapat bekerja karena adanya energi. Begitu pula bagian tubuh lainnya. Seperti pada gambar, nah itu ya, Beni makan memperoleh energi. Dengan makanan, Beni itu dapat memperoleh energi. Kemudian makanan diolah menjadi energi. Nah, setelah diolah menjadi energi, Beni dapat bergerak, dapat belajar, dapat bermain. Nah, itu karena energi dari makanan yang Beni makan. Energi pada tubuh kita dari makanan disebut energi kimia. Selanjutnya, sekarang pertanyaan pada bawahnya ya. Ayo berlatih, halaman 52 1 sampai dengan 5. Silahkan disiapkan pensilnya, kita jawab bersama-sama. Mengapa kompor ibu menyala? Mengapa saat digunakan untuk masak kompor di dapur dapat menyala? Jawabannya, kompor dapat menyala karena ada bahan bakarnya. Nomor 2, tuliskan perubahan energi apa yang terjadi saat kompor menyala. Jawabannya, pada saat kompor menyala terjadi perubahan dari energi kimia menjadi energi panas. Nomor 3, tuliskan perubahan energi yang terjadi di dalam tubuh kita. Jawabannya, energi yang terjadi di dalam tubuh kita adalah energi kimia menjadi energi gerak. Nomor 4, apakah manfaat energi bagi tubuh kita? Untuk membantu tubuh kita dalam melakukan aktivitas. Nomor 5, apa yang terjadi jika kita kekurangan atau tubuh kita tidak berenergi?
Mata, mulut, tangan, dan kaki dapat bekerja karena adanya energi. Begitu pula bagian tubuh lainnya. Apa yang akan terjadi kalau tidak punya energi? Nah, kita akan lempok, loyo, lemes ya. Selanjutnya ayo berdiskusi, halaman 53. Dilihat tabel 2.1. Perubahan energi dilakukan di lingkungan rumah dan lingkungan sekolah. Jadi itu ada 5 kolom, kalian disuruh mengisi peristiwa perubahan energi di rumah. Itu ada, misalkan ada benda apa saja yang bisa merubah energi. Peristiwa perubahan energi di sekolah, jadi benda apa yang ada di sekolah yang bisa menggunakan energi dan perubahannya. Contohnya lihat di sini ya. Yang pertama, perubahan energi listrik menjadi energi gerak pada kipas angin. Kipas angin itu berarti energi listrik. Jika dicolokkan dia dari listrik, berarti energi listrik berubah menjadi gerak. Baling-balingnya bergerak, itu berarti listrik ke gerak. Ada lagi perubahan energi di rumah. Perubahan energi kimia menjadi energi panas saat menyalakan kompor. Perubahan energi listrik menjadi energi panas saat ibu menyetrika baju. Perubahan energi listrik menjadi energi bunyi pada saat mendengarkan radio. Perubahan energi listrik menjadi energi gerak saat ibu menyalakan blender. Itu yang ada di rumah. Sekarang yang ada di sekolah. Perubahan energi listrik menjadi cahaya pada lampu ruang kelas. Nah, lampu itu dicolokkan pada listrik jadi energi listrik, kemudian lampunya menyala menjadi energi cahaya. Perubahan energi listrik menjadi energi bunyi pada saat bel sekolah berbunyi. Perubahan energi gerak menjadi energi bunyi saat penjaga sekolah memukul bel sekolah. Perubahan energi listrik menjadi energi bunyi dan energi cahaya saat menyalakan komputer. Perubahan energi kimia menjadi energi gerak saat berolahraga. Kalian berolahraga di sekolah, itu berarti energi kimia dari makanan menjadi energi gerak. Bisa ditulis di buku paket masing-masing ya. Selanjutnya, ayo menari. Selesai membantu ibu, Ana beristirahat. Ana mendengarkan musik sambil menari. Ana mempraktikkan gerak lemah kaki pada tari. Gerak ini telah diajarkan oleh ibu guru di sekolah. Ana menggerakkan kakinya dengan lemah lembut. Gerakan tersebut mengikuti irama lagu Oh Inani Keke yang temponya lambat. Ada 3 gerakan kaki yang Ana pelajari. Berikut ini urutan gerakan yang dilakukan. Nah, gerakan menari yang pertama. Nah, dilihat ya, halaman 54. Gerakan pertama, tangan bertolak di pinggang. Tangannya berada di pinggang. Kaki kanan dijulurkan ke depan menyilang ke kiri. Kaki kanan menyilang ke kiri. Posisi ujung telapak kaki menghadap ke atas. Tumit menyentuh lantai. Lakukan bergantian dengan kaki kiri menyilang ke kanan. Itu gerakan yang pertama. Gerakan yang kedua, kaki kanan dibuka ke samping kanan. Dibuka. Kaki kiri merapat sambil menekuk lutut. Seperti pada gambar itu ya. Badan juga dicondongkan ke kanan. Kemudian kaki kiri digerakkan ke samping kiri. Kaki kanan dirapatkan ke kiri sambil menekuk lutut. Badan dicondongkan ke kiri lalu ambil ke posisi semula. Seperti pada gambar ya. Gerakan ketiga. Kaki kanan digerakkan ke samping kanan sambil kedua lutut ditekuk. Badan ikut turun mengikuti gerakan lutut yang menekuk. Saat lutut ditekuk, kedua tangan diayunkan ke depan sampai batas dada. Setelah itu ganti arah gerakan ke kiri. Bisa dipahami ya dengan melihat gambarnya. Selanjutnya, saat melakukan gerakan tari dibutuhkan energi. Besar kecilnya energi yang dikeluarkan tergantung dari kuat lemahnya suatu gerakan. Gerakan yang lemah tidak terlalu menguras energi. Tempo musik yang lambat sangat mempengaruhi kuat lemahnya gerakan tari. Jadi menari itu membutuhkan energi. Kalau gerakan tarinya itu kuat atau kalau kuat berarti membutuhkan energi yang banyak. Kalau tariannya itu lambat berarti bisa menghemat energi. Selanjutnya ayo mengamati halaman 56. Tidak terasa sudah 1 jam Ana berlatih menari. Ana berlatih sejak pukul 1.13.00 itu jam 1 tepat ya. Ana merasa sangat lelah. Ana pun pergi ke kamar untuk istirahat tidur siang. Sampai di kamar, Ana langsung membaringkan tubuh. Tidak lama kemudian Ana pun tertidur.
Tepat pukul 16 atau pukul 4 sore, Ana terbangun. Jam dinding berbunyi, Ana segera mandi. Selesai mandi dan ganti pakaian, Ana mengulang pelajaran. Kebetulan ada pekerjaan rumah yang harus dikerjakan. Ana mengerjakan PR dengan serius. Tidak terasa jam dinding menunjukkan pukul 17.30 atau jam setengah 6 sore. Pekerjaan rumah Ana telah selesai. Selanjutnya di bawahnya itu ada ayo berlatih, ada 3 soal, mari kita jawab bersama-sama. Pada pukul berapakah Ana selesai latihan menari di rumahnya? Yang ditanyakan adalah saat selesainya ya. Kalau mulainya pukul 13 terus lama menarinya 1 jam, berarti selesainya pukul 14 atau pukul 2 siang. Jadi gambar jam dindingnya, gambar jamnya, jarum jamnya seperti ini, seperti pada gambar ini ya, bisa dicontoh. Yang nomor 2, berapa lama Ana tidur siang di kamarnya? Caranya yaitu waktu lama Ana tidur sama dengan waktu bangun dikurangi waktu mulai tidur. Waktu bangunnya pukul 16 dikurangi waktu mulai tidurnya pukul 14. Berarti lama Ana tidur ada 2 jam. Nomor 3, berapa lama Ana mengerjakan pekerjaan rumah? Sama dengan tadi caranya, waktu selesainya dikurangi waktu mengerjakan pekerjaan rumah ya. Mohon maaf itu salah ketik. Waktu mengerjakan pekerjaan rumah. Jadi waktu selesainya jam 17.30 dikurangi waktu selesai mengerjakan pekerjaan rumah waktu awal. Jadi jam 16 sama dengan waktu mengerjakan pekerjaan rumahnya 1 jam 30 menit. Silahkan diisi di buku paket masing-masing. Selanjutnya ayo mengamati. Pembelajaran 2 halaman 58. Energi gerak dibutuhkan saat kita melakukan aktivitas. Energi gerak tubuh berasal dari energi kimia pada makanan. Tubuh yang selalu digerakkan dengan teratur akan terjaga kesehatannya. Senam irama merupakan contoh gerakan tubuh yang menyehatkan. Pada pelajaran lalu, kalian sudah melakukan kombinasi gerak berjalan, menekuk, dan mengayun. Kali ini kalian akan melakukan kombinasi gerak berjalan, meliuk, dan mengayun. Kalau kemarin kita belajar tentang gerak berjalan, menekuk, dan mengayun. Sekarang diganti dengan berjalan, meliuk, dan mengayun. Yuk kita simak ya. Ayo mencoba. Halaman 59. Nah ini meliuk. Ayo berlatih gerak berjalan, meliuk, dan mengayun. Tunjukkan keberanian dan rasa percaya dirimu. Perhatikan petunjuk cara melakukan gerakan tersebut. Pegang yang pertama, pegang bola dengan tangan kanan. Kemudian lakukan gerakan berjalan 2 langkah. Selanjutnya lakukan gerakan meliukkan badan sambil mengayunkan bola. Seperti pada gambar itu ya. Selanjutnya ayo mengamati. Setelah melakukan kegiatan jasmani, badan kita akan terasa lelah. Energi perlu dikembalikan lagi. Istirahat sejenak dan minum air putih dapat menyegarkan kembali tubuh kita. Perubahan energi bukan hanya terjadi di dalam tubuh manusia. Perubahan energi dapat dilihat pada peralatan yang kita gunakan sehari-hari. Nah, ini benda atau benda yang perubahan energi pada benda yang setiap harinya kita lihat. Ada di halaman 60. Yang pertama A, perubahan energi listrik menjadi energi panas. Jadi dari energi listrik berubah menjadi energi panas. Peristiwa perubahan energi ini dapat terjadi pada setrika listrik. Saat kabel setrika diberi aliran listrik, seketika itu energi listrik berubah menjadi energi panas. Peristiwa yang sama juga terjadi pada kompor listrik dan penanak nasi listrik. Nah, ini dari listrik ke panas. Contohnya ada setrika ya. Jika kabel setrika itu kamu colokkan ke listrik, dia akan berubah menjadi panas. Begitu juga dengan penanak nasi. Yang kedua, B, perubahan energi listrik menjadi energi gerak.
Perubahan energi lainnya adalah perubahan energi listrik menjadi energi gerak. Lihatlah alat-alat berikut. Saat menggunakan peralatan tersebut terjadi perubahan energi listrik menjadi energi gerak. Contohnya ada kipas angin dan blender. Kipas angin dan blender, jika kalian colokkan kabelnya ke listrik, dia akan bergerak. Ya, itu berarti dari listrik menjadi gerak. Yang C, perubahan energi kimia menjadi energi panas. Contoh perubahan energi kimia menjadi energi panas dapat dilihat pada kompor minyak tanah. Sebelum digunakan, kompor diisi dengan minyak tanah terlebih dahulu. Kompor dinyalakan dengan api, timbullah panas. Dengan energi panas, kita dapat memasak nasi, memasak air, menggoreng ikan, dan lain-lain. Energi kimia lainnya adalah gas. Gas dapat digunakan untuk menyalakan kompor. Saat kompor gas menyala, terjadi perubahan energi kimia menjadi energi panas. Ya, yang ketiga ini yaitu energi kimia menjadi energi panas pada kompor tadi ya, yang di depan sudah Yang D, perubahan energi gerak menjadi energi bunyi. Contoh perubahan energi gerak menjadi energi bunyi dapat kita lihat saat seorang pemain drum memainkan alat musik drumnya. Ia menggunakan energi geraknya untuk membunyikan drum. Contoh lainnya yaitu saat kentongan dipukul. Energi gerak pemukul kentongan berubah menjadi energi bunyi. Ya, yang D, perubahan energi gerak menjadi bunyi. Pemukul drum, dia menggunakan energi geraknya memukul drum, kemudian drum mengeluarkan bunyi. Itu berarti energi gerak menjadi energi bunyi. Tuhan Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Karena kasih sayangnya kita semua dapat hidup. Energi adalah nikmat Tuhan yang berguna bagi kelangsungan hidup. Semua orang berhak memanfaatkan energi yang sudah dianugerahkannya. Kita berhak menggunakan energi tersebut, tapi kita juga memiliki kewajiban terhadap energi. Kita wajib menggunakan energi dengan bijak. Energi dalam tubuh harus digunakan untuk sesuatu yang baik dan bermanfaat. Berikut ini adalah contoh seseorang yang memanfaatkan energi untuk hal yang bermanfaat. Contohnya, ada seorang guru. Ia mengeluarkan energinya untuk mengajar. Ia curahkan tenaga agar murid-muridnya menjadi cerdas dan terampil. Guru berhak kelak murid-muridnya menjadi orang yang berguna. Selanjutnya ada demikian juga seorang petani. Ia menggarap sawahnya dengan sekuat tenaga. Energinya digunakan untuk mencangkul dan menanam padi di sawah. Di bawah terik matahari yang menyengat, dia tetap bekerja. Petani berharap sawah yang digarapnya akan menghasilkan padi yang bagus. Banyak orang membutuhkan padi untuk kebutuhan hidup. Padi digiling menjadi beras, beras dimasak lalu dimakan. Yang ini menggunakan energi untuk hal yang berguna merupakan suatu kewajiban. Jangan menggunakan energi untuk hal yang tidak berguna. Misalnya, tenaga seseorang yang kuat digunakan untuk berkelahi. Energi bunyi dari radio digunakan untuk mengganggu orang lain. Atau energi panas api digunakan untuk main petasan. Ya, jadi energi kita yang kita miliki itu tidak boleh untuk hal yang tidak perlu atau hal yang mengganggu orang lain. Tugas hari ini, ayo berlatih halaman 62. Di situ ada nomor 2 saja ya, bagian 2. Poin A, B, C, D, dan E. Sekian, alhamdulillah pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Jangan lupa semangat belajarnya, dikerjakan tugas-tugasnya ya. Sekian dari Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.